幸好我有4座8级灵阵庇护，没想到居然遇到如此妖孽之人啊！小魂，相信我，一名先天武皇定能给你提供很多帮助啊！顾天骄将洛云击飞后，直到此刻，空间裂缝就此关闭。Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan melanjutkan Donghuan Spirit Sword Sovereign part ke-54. Yang mana di part kali ini kita akan membahas episode 135 season ke-4. Sebelum dimulai, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan komen sebagai uang parkir buat Mimin beli kopi, oke? Jika sudah, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan part sebelumnya, setelah Xiahun menyerang senior itu, Chuyun kemudian terbebas dari para kurcaci yang mengikatnya. Dan di saat senior itu berniat kabur, Chuyun kemudian mengendalikan formasi yang mengendalikan para kurcaci itu untuk mengikat senior tersebut. Lalu setelah akhirnya senior itu tertangkap oleh formasinya sendiri, Chuyun kemudian menanyakan beberapa hal kepadanya. Mulai dari siapa sebenarnya identitas asli dirinya, serta identitas orang yang melawan Sui Luoqiu dalam perang besar 7000 tahun yang lalu. Mendengar nama Sui Luoqiu, senior itu pun terkejut karena Chuyun mengetahui nama tersebut. Dan karena dirinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia pun akhirnya pasrah dan menjawab semua pertanyaannya Chuyun. Ternyata senior ini bernama Wei Hechong, yang merupakan anggota dari Aula Peri yang sama dengan Raja Petaka Udara Surgawi, yang memiliki julukan sebagai Kaisar Huan Kui atau Heaven King of Illusion, yang mahir dalam membuat sebuah formasi ilusi. Sedangkan orang yang melawan Sui Luoqiu 7000 tahun yang lalu bernama Di Tianyi, yang merupakan sosok paling kejam di Aula Peri. Dia adalah sosok ternama yang mendirikan sebuah sekte bernama Sekte Kuno Reinkarnasi dan menguasai sebagian banyak besar kekuatan di masa itu. Lalu setelah dirinya mencapai ranah Martyr Emperor, dirinya pun menjadi sorotan banyak orang dan mengklaim dirinya sebagai Kaisar Reinkarnasi. Tak hanya itu, Di Tianyi juga membuat sebuah kekacauan besar dan menyusup ke Sekte Peri Bintang dengan mengubah nama keluarganya. Lalu dengan memanfaatkan ketulusan dari Sui Luoqiu, Di Tianyi pun memicu sebuah perang untuk menghancurkan Sekte Peri Bintang. Dan pada pertarungan terakhir, Sui Luoqiu seharusnya bisa mengalahkan Di Tianyi. Tapi karena Sui Luoqiu mencintainya, dia pun tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Sedangkan Di Tianyi menggunakan teknik yang mematikan karena dia tidak mencintai Sui Luoqiu. Dan pada akhirnya Sui Luoqiu pun dikalahkan oleh Di Tianyi hingga membuatnya menjadi tewas. Dan setelah itu Di Tianyi pun mencuri seluruh batu peri bintang yang kemudian disatukan dan diganti namanya menjadi batu reinkarnasi. Lalu setelah kematian Sui Luoqiu, Sekte Peri Bintang pun mulai menghilang dan mengunci dirinya di dalam alam rahasia bintang kuno ini. Dan sampai pada akhirnya sekte itu pun menjadi hancur seperti sekarang ini. Mendengar penjelasan dari Hechong, Chuyun menyadari kalau Di Tianyi adalah orang yang menciptakan batu reinkarnasi. Dan pantas saja Chuyun bisa melihat ilusi di monumen pemecah semesta sebelumnya, karena Chuyun memegang batu reinkarnasi. Tapi yang masih membuat Chuyun penasaran adalah kenapa Sui Liuxiang juga bisa melihat ilusi tersebut.
Dan Chuyun menjadi penasaran ada hubungan apa sebenarnya antara Sui Liu Xiang dengan Sui Luo Qiu. Dan sambil memikirkan hal yang masih menjadi misteri itu, Chuyun menduga kalau dirinya akan menemukan jawaban yang dia cari jika bisa menemukan istana Sui Luo Qiu, atau dengan mengembalikan kesadaran Sui Liu Xiang itu sendiri. Kemudian di saat Chuyun sedang lengah karena memikirkan hal itu, tanpa diduga He Chong menggunakan kekuatan yang tersisa untuk membebaskan dirinya dan kemudian pergi ke tempat persembunyiannya. Setelah dirinya sampai di tempat persembunyiannya, He Chong beranggapan kalau Chuyun tidak akan bisa mengejarnya ke sini. Karena dia menganggap ranah kultivasi Chuyun masihlah rendah untuk bisa menghancurkan sebuah formasi tingkat 8 yang dirinya telah siapkan ini. Kemudian He Chong pun masuk ke dalam tempat persembunyiannya. Dan ternyata He Chong telah menyembunyikan semua harta yang telah dikumpulkan oleh Kaisar Wu Jiwa Es yang asli, atau senior Bing Hun, yang mana dia telah ambil dari kuil suci sebelumnya. Dan karena banyak sekali sumber daya di sini, He Chong pun bersiap-siap untuk memperbaiki jiwanya untuk dapat membalaskan dendamnya kepada Chuyun. Tapi dalam sekejap tiba-tiba Chuyun dan Xiao Hun pun sudah berada di dalam goa bersama He Chong. Dan tentunya He Chong pun sangat terkejut akan hal itu. Karena bagaimana bisa Chuyun menerobos formasinya yang merupakan formasi tingkat 8 di ranahnya saat ini. Chuyun lalu menjelaskan dengan pedang miliknya, formasi tingkat 9 saja pasti bisa dihancurkan selagi Chuyun bisa menemukan titik inti formasinya, apalagi sebuah formasi tingkat 8 ini. Lalu setelah menjelaskan hal itu, Chuyun pun melihat keadaan di sekitarnya, yang mana benar-benar penuh dengan banyak harta dan kaya akan sumber dayanya. Dan dirinya terpikirkan akan memindahkan semua ini ke puncak Qi Tianfeng agar kekuatan aula dagang milik Chuyun menjadi lebih kuat lagi. Di sini untuk kedua kalinya He Chong masih berusaha untuk kabur lagi. Namun kali ini dia tidak berhasil. Dan karena sudah pasrah dan tidak bisa berbuat apa-apa, He Chong kemudian meminta ampun dan berjanji akan menjadi pelayan Chuyun yang paling setia. Dan mengiming-imingkan bahwa Aula Peri akan memberikan banyak bantuan kepada Chuyun jika dia bisa melepaskan He Chong. Tapi setelah Chuyun menunjukkan batu peri bintang yang telah diubah oleh Ditiani menjadi batu reinkarnasi, Chuyun menyadari bahwa He Chong ini sangatlah licik. Dan karena Chuyun sudah melihat perbuatan jahat He Chong dari 7.000 tahun yang lalu, Chuyun pun tidak akan membiarkan jiwa He Chong kabur lagi dan menyuruh Xiao Hun untuk membunuh He Chong dan kemudian sisa jiwanya pun diserap oleh Xiao Hun. Lalu karena Xiao Hun sudah menyerap air kolam darah dan juga sisa jiwa dari praktisi Martyr Emperor, pastinya akan ada perubahan kekuatan yang sangat kuat pada Xiao Hun. Dan karena Chuyun tidak tahu Xiao Hun akan membutuhkan waktu berapa lama untuk menyerap semua kekuatan itu, Chuyun pun kemudian melihat-lihat harta karun yang ada di sini dan kemudian berkultivasi di sini. Sementara itu, di tempat lain Xu Jing'an melaporkan kepada Bai Li Guangsheng tentang kejadian di mana Gu Tianjiao membuat Chuyun tidak sempat melarikan diri di dalam reruntuhan. Dan walaupun Xu Jing'an sudah berusaha mengaktifkan kembali lingkaran teleportasinya, tapi formasi itu tidak bisa aktif kembali. Dan sampai saat ini Xu Jing'an tidak tahu di mana Chuyun berada dan bagaimanakah keadaannya. Mendengar itu, tanpa berpikir panjang Bai Li Guangsheng pun segera pergi dan berkata akan membunuh seseorang. Aku tahu你与落云剑主的交情匪浅。百里狂神，你这是作甚？杀人！
Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, makin seru aja ya ceritanya. Dan menurut kalian, dapatkah Bai Luongseng mengalahkan Gu Tianjiao? Kalau gitu kita tunggu saja di part selanjutnya ya, karena akan makin seru lagi nih bosku. Oke, seperti biasa jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ucap Movie, oke? Jika sudah, sampai ketemu di part selanjutnya ya. Bye-bye!